Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Chelsea Putri Bahar. Selamat malam, Chelsea. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Sebenarnya kalau hal mistis atau hal gaib, saya kurang mengerti. Tapi belakangan ini saya merasa ada yang beda pada diri saya. Bedanya seperti apa tuh? Seperti setiap saya mau nyanyi atau ada event penting, mau rekaman, suara saya pasti hilang. Pernah coba tanya ke dokter? Ke medis pernah. Jawabannya? Pernah. Jawabannya sakit biasa katanya. Tapi anehnya, ini terjadi bukan sekali dua kali. Jadi terjadinya pas mau nyanyi doang. Selalu setiap mau nyanyi tiba-tiba suara hilang? Oke, pernah nanya ke seseorang yang punya kemampuan bisa melihat gitu? Pernah. Jawabannya apa? Ada orang yang syirik. Ada orang yang sirik? Maksudnya ngejahatin kamu gitu? Dengan cara seperti apa? Kata orang pintar itu, foto saya dikubur. Dan ini sudah diobatin? Maksudnya sekarang masih seperti itu nggak? Kalau mau nyanyi masih suka Masih hilang? sering kali. Sering kali. Tapi kamu nggak mau tahu siapa orangnya? Sebenarnya pengen tahu, Tapi nggak dikasih tahu. jadi sekarang hanya berdoa? Iya, berdoa. Katanya berdoa. Kata orang pintar itu berdoa. Baik, Chelsea, mudah-mudahan kamu baik-baik aja, cepat sehat dan cepat normal, cepat pulih. Terima Apapun kasih. yang jahat-jahat mudah-mudahan bisa cepat selesai. Terima kasih. Dan kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Baik. Berikut ini adalah seorang perempuan yang menggunakan pengasihan untuk mengelabui pelanggan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nadia. Silakan, Jess. Selamat malam, Mbak Nadia. Malam, Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? aku bekerja sebagai wanita karaoke. Di karaoke? Ya, plus sebagai ABG. ABG? Iya. Oke. Baik. Apa yang mau Mbak Nadia ceritakan pada kami? Aku hanya ingin bercerita. Boleh lebih keras, Mbak? Mohon maaf. Aku seperti itu hanya ingin berjuang buat hidup. Oke. Karena aku menghidupi anak 3 aku sendiri. Dan jadi apapun yang aku lakukan itu aku puas. Oke. Lalu kemudian? Ya, kadang pun tiap malam aku melayani juga. Di tempat karaoke itu. Oke. Lalu tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mbak Nadia? Ya, aku hanya ingin memperbaiki segalanya. Karena merasa ini sesuatu yang harus diperbaiki? Iya, aku melihat anak-anakku sudah tumbuh dewasa dan aku harus menjaga nama baik mereka. Dan kadang hal itu pun nggak ingin aku lakukan juga. Oke. Yang maaf ya kalau saya terasa lancang, tapi bukannya kalau mau berhenti ya udah tinggal berhenti aja terus cari pekerjaan lain. Pekerjaan lain aku rasa sulit Jadi kenapa ya nggak mau berhenti selama ini? karena aku masih enjoy dengan pekerjaan itu. Dan sekarang mau berhenti, apa yang bikin susah? Ya, mungkin karena sulit untuk mencari pekerjaan atau aku udah nyaman banget sih sebenarnya dengan Lalu dengan datang ke sini mau cari pekerjaan baru dan mau berhenti, nanti sulit dapat pekerjaan baru. Dan bagaimana anak-anak nanti? Ya, mungkin suatu saat pun nanti ada jalannya. Baik, kalau begitu kami akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Ceritakan semuanya, segamblang-gamblangnya, apa yang pernah Anda lakukan, bagaimana cara Anda melakukan pekerjaan Anda. Kami akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin
sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nadia, terlahir tanggal 13 Agustus 1983, saya melihat sesuatu yang tidak biasa dalam diri Nadia. Ada satu kekuatan yang menghidupkan sosok gaib yang tertanam dalam dirinya. Dia bisa memperdaya siapa saja yang berhadapan dengannya. Saya melihat perempuan berambut putih, bermata merah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Nadia, tanggal 13 bulan 8 1983. Nadia bekerja di sebuah karaoke, ABG juga, dan saat ini sudah punya anak 3. Sebenarnya ingin punya pekerjaan yang lain, merasa ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi tujuannya adalah datang ke menembus mata batin untuk bisa lepas dari semuanya. Saya nggak tahu ada kaitannya dengan mistis atau enggak dari semua yang dia lakuin, Roy. 5 detik pertama itu adalah tanda-tanda yang gini. 5 detik pertama kita bertemu orang itu first impression. Ya. Jadi ketika saya 5 detik pertama ngelihat Mbak Nadia, saya langsung terpikir seorang prostitusi. Mohon maaf sekali, tidak menyudutkan pekerjaan. Namun saya ngelihat cewek, rambut merah, rambutnya putih, matanya merah, rambutnya putih, matanya merah banget. Itu yang aku rasain di Nadia waktu in the first 5 menit. Itu 5 detik, sorry. Rambut putih, matanya merah. Iya, betul sekali. Dan the headpiece-nya juga mengingatkan aku pada zaman yang Belanda-Belandaan gitu. Itu yang aku baca sih. Dan ini tentunya udah pasti 100%. Ini berkaitan dengan jimat. Ada jimatnya. Ya kan? Oh, tadi Iya, aku pakai. dari tadi Mbak Nadia nggak pernah cerita soal jimat loh. Oh iya. Aku pakai memang sebagai pelaris. Dan jimat itu dipakai sebagai pelaris. Iya. Banyak langganan. Iya, yang, benar. apa bahasanya lebih enak? Pesen lagi. Iya, benar. Pelanggannya repeat ya, order balik apa ya? lagi. Oke, penglaris ya. Dapatnya dari mana Mbak Nadia? Aku pesan di daerah. Oke. Berarti lewat dikirim aja Iya, gitu? lewat dikirim. Bukan Mbak Nadia yang datang? Enggak, Bukan kamu lewat datang ke sana? dikirim karena dia berupa minyak Ah, yang setiap kali aku pakai, setiap aku ingin bekerja. berfungsi nggak? Berfungsi? Oke. Jadi banyak pelanggan? Ya, Ron. Oke, tapi berfungsinya fungsi banget sih ya. Karena saya ngeliat aja pertama kali langsung, wow, ini beda banget gitu. Jadi ngerasa, ya Nadia ya seorang praktisi supernatural dan juga bikin mabok pelanggan, Benar. ya kan? Benar. Karena, iya. Karena kalau nggak seperti itu saya nggak akan pernah dapat uang. Kalau nggak dapat uang, Iya, karena nggak seperti itu saya nggak dapat uang. Iya. Jadi harus saya buat seperti itu. ya sekali lagi perlu ditegaskan juga buat pemirsa di rumah, kita tidak menyudutkan satu profesi apapun karena suatu profesi adalah pilihan hidup. Di sini tidak enggak, ngerti ya. Jadi saya juga yang mau saya gali sebenarnya sisi mistisnya, terlepas dari itunya pekerjaannya. Nah saya ngerasa kamu bermain jimat ini sebagai pemain lama nih, udah dari dulu, ya kan? Ya, karena saya pernah gagal. Mungkin kamu kalau ngerasain kayak saya, Ya. yang nggak pernah makan gitu sehari, Iya, mungkin kamu akan jadi seperti apa? iya sedih. Jadi itulah yang harus saya lakukan. Pernah kamu melakukan? Pernah kamu nggak makan? Pernah kamu
Kak Roy, lihat anak lapar nangis minta makan tapi tidak ada apa-apa. Iya, right. That's why kita benar-benar mencintai semua orang yang dari kaum manapun kan. Jadi inilah yang saya lakukan. It's okay. Dan saya hebat. Serem deh. Saya terus terang nggak kebayang sih, dan mungkin saya nggak bisa ngerasain kalau ngeliat anak nangis terus minta makan tapi kita nggak punya apa-apa, pasti rasanya sakit Itulah. sekali. Tapi yang saya mau tanya Roy, Iya. dengan adanya jimat-jimat ini apa dampaknya, pengaruhnya buat Nadia? Dengan adanya jimat-jimat ini saya merasa Nadia lebih percaya diri pasti. Benar. Kedua, Nadia pasti di kompetisi itu kan banyak orang yang lebih cantik-cantik dan segala macem. Itu harus kuat karena mereka senggol sana senggol sini dan nggak bisa dipercaya mereka. Jadi itulah yang Mbak Nadia lakukan. Kenapa dia harus pasang jimat? Oke. Di dunia prostitusi juga susah ya. Iya memang. Menjalaninya Kadang ya. kita itu mencari uang dalam satu malam pun kalau kita tidak terlalu berusaha untuk seperti apapun kita tidak akan pernah dapat. Karena lelaki itu dia hanya ingin melihat body kita dan kita bisa melayani mereka puas. Jika mereka puas, mereka akan balik lagi ke kita. Oh gitu. Udah berapa lama Mbaknya? Aku mengerjakan itu udah hampir 11 tahun lah. 11 tahun. Tapi dicek semua HIV Karena dan apa aku lakukan itu? Aku berjuang untuk membesarkan anak ya sendiri. Iya, ngerti sih. Ngerti banget. Karena suamiku entah kemana sama sekali tidak mau bertanggung jawab tentang anaknya. Iya. Sabar ya Mbak Nadia. Itu Saya- tadi pada pertanyaan Roy yang belum terjawab. Sudah cek kesehatan termasuk HIV? Aku sudah, tapi aku baik-baik saja. HIV negatif atau positif? Karena aku masih baik-baik aja karena di tempat kita itu ada setiap harinya medikal. Ada medical check up Iya. dan pakai pengaman juga? Iya. Jimat ini ya, kalau dari 11 tahun yang lalu, pernah habis nggak sih? Aku nggak pernah habis karena aku memakainya hanya sedikit. Setiap hari? Iya. Dari 11 tahun yang lalu? Iya. Kalau aku nggak pakai itu, aku ngerasain nggak ada yang bagaimana gitu loh. Tapi ketika aku pakai itu, jangankan aku harus merayu, tanpa merayu pun mereka datang gitu loh. Tapi selain itu ada sosok nenek-nenek yang menyeramkan sih. Di kepala saya melihat di tubuhnya Nadia dan Nadia bisa kayak kemasukan sendiri. Ini dari jimatnya dia, Roy. Iya. Saya ingin tanya, ada pertanyaan lagi muncul di vision saya. Ketika kamu nemenin mabok, kamu menaruh sesuatu atau kamu ngambil barang-barangnya kah? Iya, aku suka ngambil uang mereka. Pada saat ketika mabuk, mereka tidak sadarkan diri, lalu kamu diam-diam buka dompetnya mereka. Benar? Dan beberapa hal lagi yang gak kedetek adalah beberapa jam, kemudian duit juga dan kemudian dompet juga. Ya, karena Yang kalau paling memang nggak banyak dompet seperti sih. ya benar. Karena Betul kalau ya? nggak seperti hal itu, aku sangat-sangat tidak mendapatkan keuntungan. Betul ya berarti ya, nyolong uang dari pelanggan ketika mereka mabuk. Dan mereka tidak ingat sama sekali tadi malam. Itu Iya kan? pencurian dong berarti? Iya bisa jadi seperti itu. Dan uang hasil curian itu untuk makan, Iya, membesarkan anak-anak. karena dengan jalan itu aja yang bisa aku lakuin. Iya sih, susah ya. Apa bisa kalian atau Kak Roy mau membantu aku? Atau bisa Kak Roy atau kakak mau tahu anak aku butuh susu? Enggak kan? Tapi kalau kerja di karaoke itu bukannya digaji ya? Oh enggak. Kita itu Freelance kerja gitu. setiap karaoke itu kita kerja kita hanya dapat 20% dari tamu ngebooking kita. Oke, 20% setiap tamu yang ngebooking. Artinya dibayar kan? Iya. Dan setiap tamu yang, setiap pelanggan bayar jasanya apapun itu. Bayar. Ada tip lagi segala Iya. macam. Kenapa harus mencuri juga ya?
Ya mungkin memang itu buat Greedy. tambahannya. Bukan, jawabannya salah. Karena kurang puas dan kurang puas terus. Ya kan? Dan kamu mohon maaf ya. Iya. Di meja kejujuran ini semua akan terbongkar. Sifat greedy. Sifat apa itu ya? Rakus, serakah. Serakahnya itu. Jadi kamu harus terpaksa ngambilin itu. Barang-barangnya. Ya kalau nggak kayak gitu ya cuma capek sia-sia dong Kak. Iya. Tapi ini juga bukan pelajaran yang benar untuk dicontoh oleh pemirsa di rumah ya. Iya. Harusnya jadi pelajaran. Untung gue gak mau kayak gitu sih. Padahal dia dapat uang, dia dibayar, tapi punya sifat greedy Iya, atau greedy. serakah. Aku serakah. Ada hubungannya dengan jimat dia nggak, Roy? Ada justru jimatnya ini yang membuat dia lagi dan lagi. Dia tidak puas. Nah, kamu bawa jimatnya nggak hari ini? Bawa, Mbak Nadia bawa sekarang. bawa. Roy boleh lihat ya? Boleh. Ya, sih berapa sih? 15, 15? 18, Oh my god. 18. 18. I feel like gaduh now. Wah, Bisa dijelaskan itu apa saja? Ini minyak setiap saya ingin bekerja, dia saya pakai di seluruh tubuh saya. seluruh tubuh. Kayak minyak ini dong ya, lotion gitu. Itu Iya. dari 11 tahun yang lalu. Iya. Belum habis. Kita punya gede, aku beli besar. Tadinya besar. Mm-mm. Bayar berapa untuk minyak sebesar itu? 4 juta. Tuh, hemat isi ulang jadi belinya langsung gede. Itu dalamnya apa sih, Mbak? Itu akar. Akar apa ya? Ya, aku nggak paham ya. Yang jelas waktu aku beli, yang jelas itu hanya minyak dan akar. Saya mau tanya, waktu pakai minyak ini pernah gagal nggak? Atau selalu berhasil? Selalu berhasil, tapi kadang mulai detik-detik ini hati ini selalu berkecambuk untuk sudah gitu loh. Iya, bagus tuh kalau udah ada pikiran kayak gitu, Mbak. Daripada nanti kena penyakit. Siapa tahu alat pengamannya bocor. Oh, kamu ngelihat bisa terjadi itu Bisa ya? lah. Itu sangat kayak benang setipis itu dunianya. Jadi ketika itu ditubol, ya kamu nggak bisa balik lagi. Tapi kok saya cium Mbak Nadia bukan kena HIV ya, tapi sempet kena bakteri ya. Itu ya, Bakteri. Ya, dan sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Oke. Dan sembuh. Saat ini diolesin di badannya, Roy. Heeh. Apa yang terjadi? Ini makhluk ini hadir langsung muncul. Makhluk ini langsung hadir muncul. Oke. Coba kita uji coba dan lakukan tantangan yang saya kasih. Pakai ini sekarang dan peragain bagaimana kau memperagakan dan mengolesi ke tangan-tangan semua. Seluruh tubuh. Efeknya biasanya langsung ya? Iya. Langsung terlihat beda. Ya, oke. Efeknya biasanya langsung ya? Iya. Langsung terlihat beda. Ya, oke. Wangi sih? Bawa apa? Wangi bunga. Oh, Enak ya? baunya wangi ya? Itulah saya bilang, sangat-sangat. Oke. Sekarang Dari 11 datang ke tahun. sini untuk berhenti. Ya kan? Mau berhenti. Mau berhenti. Oke. Saya akan membantu Mbak Nadia
Asal ada satu syaratnya. Kamu udah nggak boleh kontak sama teman-teman kamu yang berhubungan dengan dunia malam dan prostitusi. Saya pengen kamu ngeblok semua sosial media kamu yang berhubungan dengan orang-orang itu. Karena mereka akan meracuni kamu lagi ntar. Di sini meja kejujuran udah bersih. Tiba-tiba kamu pulang, itu akan terjadi lagi ketika teman-temannya masih ada. Ganti lingkungan. Itu sih yang aku pengen ya. Bisa nggak tuh? Apa kendalanya, apa masalahnya kalau lakukan apa yang disampaikan Roy? Kendalanya mungkin nggak bisa secepat itu ya. Aku Ya belum loh. mendapatkan kerja yang baru. Tuh, jangan susah. Karena memang butuh menghidupi 3 anak ya. Udah ada usaha mencari pekerjaan yang baru. Sudah. Dan faktor usia yang selalu dibilang. Faktor usia 35. Tapi bukannya sekarang dengan sistem online apa segala macam kita bisa bikin pekerjaan sendiri ya? Bisa kok. Ya, tapi kan itu butuh biaya. Apakah kalian tahu saya punya uang atau tidak? Kan bisa sekarang lembaga pembiayaan gampang banget. Iya. Maksudnya ada banyak yang bisa membiayai orang untuk usaha gitu. Intinya sih sebenarnya dari niat dari hati ya, Bay. Kalau Niat, misalnya iya. niatnya belum siap, kita mau ngomong sampai berbusa juga percuma. Kalau Ya kamu sih. ngeliatnya gitu ya, masih belum Iya, siap. Masih belum siap. Aduh, gimana ya ngeblok, kayaknya masih belum secepat itu ya, katanya dia gitu. Itu kan dari hal kecil nih gitu. Saya nggak bilang bahkan tinggalin semua itunya. Saya nggak bilang gitu. Malahan saya bilang blok. Gitu. Mbak Nadia kalau terus berkecimpung di dunia yang ini, saya ngerasain adanya ganjaran hidup ya, apa sih, semacam ya ada kena sesuatu. Oh, apa sesuatunya itu Roy? Mungkin di sini bukan HIV, tapi yang beda lagi jenisnya. Ada penyakit Jenis lain? penyakit yang lain. Cancer? Ya mungkin juga bisa cancer cervix atau apa. Aduh. Itu harus dicek. Namun Nadia masih tetap bersikukuh untuk stay di kerjaan ini. Gitu loh. Ya kan? Berharap, saya Roy Kiyoshi berharap sekali Mbak Nadia itu udah ngebuang ini. Pernah sekali nggak pakai ini? Nggak pernah lupa aku pakai ini. Pernah nggak pakai? Pernah nggak pakai, tapi ya nggak ada kayak daya tariknya nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada pelanggan? Nggak ada. Sama sekali? Nggak pernah nggak pakai sama 11 tahun, tapi masih ada yang jirigen yang gede. Oh, oke deh, aku ngerti. Itu dia bisa dipanggil nggak sih Roy dan diajak komunikasi? Saya khawatir nggak tahu ya, ini cuma ya asumsi saya aja. Pikirannya masih dipengaruhi sama jimat dan makhluk-makhluk ini, akhirnya membuat dia sebenarnya ragu-ragu untuk bisa lepas. Padahal ada banyak ide, banyak kesempatan yang bisa dilakuin di luar sini gitu. Bisa dipanggil untuk diajak komunikasi menurut kamu? Saya rasa bisa. Nah dia juga tahu kan namanya siapa kan? Si hantu yang penunggu itunya. Nggak harus dirasuki ya Pak. Memang siapa namanya? Aku kurang ingat. Waktu itu aku ingat, sekarang aku kurang ingat. Oh, nggak ingat. Baiklah, saya akan mencoba. Oke Nadia, saya dapat sinyal. Oke, ini mungkin berkaitan juga dengan hantu penunggu kamu ya. Dia bilang sih nganggapnya cucu. Di tempat kerja kamu Nadia, ternyata ada 2 orang wanita berambut pendek. Mereka nggak suka sama kamu dan dia mau depak Nadia dari tempat itu. Informasi yang saya dapat berasal dari makhluk yang di belakang kamu. Makhluk apa Roy? Sejenis nenek-nenek bermata merah. Iya. Terus kemudian saya ngeliat lagi ada banyak gosip yang mulai menyebar kalau Nadia lalala gitu. Nadia itu HIV misalnya. Gitu. Bener kan? Ya,
ada gosip dan ada 2 orang itu ada memang di tempat kerja. Dan sebenarnya Mbak Nadia di sini udah kedeteksi adanya penyakit sebenarnya. Tapi nggak perlu malu kok sama saya. Saya orangnya biasa aja kok. Tapi saya nggak tahu kamu yang nyadar apa enggak ya. Mbak Nadia, kalau ini diterusin dan penyakitnya makin parah, anak-anak gimana nanti ya? Ya, saya ingin berubah. Oh, saya buang semua ini minyak, kau bersedia nggak? Siap, Bersedia? Tapi yang bersedia. di rumah masih ada satu Saya jerigen. nanti akan saya buang. Saya harus lakukan satu tester deh. Apakah minyak ini benar-benar berhasil atau tidak? Well, saya dapat bisikan. Saya pengen ngetes kekuatan ilmu minyak itu di Jadi? orang biasa. Tapi saya nggak tahu hasilnya gimana, cepet atau tidak. Pinjam penonton saya. Kamu dan kamu kesini. 2. Thank you. This one. Ntar ya, kamu merem dulu. Roy tapi aman. Well, we don't know, tapi Kita Oh, justru gue mau ya. lihat ya. Tapi mudah-mudahan aman. Sini deh. Kamu pakai ini di nyanyi gini ya, tangan kamu gini. Aduh. Terus kamu basuh-basuh di ya gitu deh. Wangi kan? Cara pemakaian seperti itu kan? Iya. Oke. Coba ini juga. Oh, jadi mengkilat ya. Jujur ya, saya punya vision. Saya tidak boleh dibohongin dan saya tidak mau ada kebohongan di sini. Merem deh satu sama lain. Dan pegangan tangan. Boleh pegangan tangan? Merem. Iya, merem. Tuh, 2, 3, merem. Kalian saya mencintai ya, jujur. Hah? Ngangguk? Ya, saya tidak melihat mencintai sebagai orang tua dan anak, tapi saya melihat di sini ada cinta kasih antara 2 sejoli, betul? Apakah itu betul? Dan cinta kasih itu maksudnya mencintai dan saling mencintai. Mereka berdua? Ya, betul. Kalau iya jawab iya, tidak jawab tidak. Dan sekarang ketika sedang memakai minyaknya, kalian merasakan apa? Semakin Apa rasanya? Nggak usah melek, tapi jawab aja. Mas, merasakan apa, Mas? tambah. Nggak bisa ceritain. Ibu, Mbak, merasakan apa? Masih saling mencintai ya, tambah dalam ya. Masih. Jadi saling mencintai, tambah mencintai. Masih gimana? Jawab jujur dong. Saling suka dan suka kan? Ya kan? Tuh, bye. See? This is really powerful. Bisa jadi mengikat ya? Tuh, kena kamu kan? Enggak sih. Baiklah, terima kasih ya. Keputusan dari tangan kamu. Kamu gak sedih kan saya buang gini? Maaf loh ya. Saya gak bermaksud merusak barang orang. Maaf, saya gak enak. Tapi ya, Nadia harus buang. Penasaran ini akar apa ya? Pohon apa ya? Itu bisa dibakar gak sih? I don't think so deh. Aku mau coba. Iya, aku mau bakar. Apa itu? Larutan Lighter sama lighter sampai sama larutan untuk membakar. Kamu mau ngebakar? Enggak. Mbak Nadia, ada satu pesan terakhir gak buat ini? Selamat tinggal atau apa? But anyway, aku nggak nganggap kamu apa.
You look gorgeous with the headpiece. Maksudnya kamu menarik apa adanya. Mbak Nadia, ini nggak akan ada artinya kalau yang di rumah masih disimpan. Nanti aku buang. Ya, buang ya. Jangan sedih dong Mbak Nadia. Oh ini aku crying. Kenapa Mbak? It's okay. Hah? Kenapa Mbak? Masku sesak. Sesak. Efek euforia, panik-panik, hysterical. Kau melihat sesuatu kayaknya begitu tuh dibakar. Iya, Apa yang kamu rasain, Roy? saya merasain dia gini. Jimat ini udah disimpan lama. Kemudian saya ngelihat banyak hantunya keluar dari ini, keluar dari wadah ini. Nih, bentar lagi meledak nih. Ini kayak bunyi suara ini ya. Minyak goreng terbakar. Minyak goreng terbakar. Mbak Nadia, lihat deh, itu udah aku bakar Mbak Nadia. Tolong. Saya tidak bisa nolong kamu, tapi kamu bisa nolong diri kamu sendiri. Tadi apa yang Mbak Nadia rasain? Tiba-tiba jatuh, blackout gitu, tiba-tiba hilang kesadaran. Kenapa? Apa yang dirasain? Sesak, kayak ada yang datang jorokin saya. Ada yang datang jorokin. Iya. Ngedorong kenceng ke Iya. bawah gitu? Bahkan dia tidak memperbolehkan saya melepas ini gitu loh. Itu siapa, Roy? Makhluk halus yang jahat. Itu yang kamu gambar kayak gitu? Iya. Kalau saya nggak bayar Nadia dengan profesi kamu, saya nggak mungkin sampai detail nemuin rambut kamu seperti apa. Artinya saya sangat menghargai wanita. Saya belanin seperti ini. Yang muncul ini sebenarnya, dia narik kayak narik gitu kan? Perasaan menarik kayak ditarik-tarik. Oke, sekarang kita punya barang bukti yang udah terbakar dan Nadia bisa melanjutkan hidup yang lebih bagus lagi. Tapi ini pergi, Roy. Pergi. Udah nggak ada lagi ya. It's not matter. Mbak Nadia, dengan Mbak datang ke menembus mata batin itu ada niat baik. Mudah-mudahan kedepannya juga jauh lebih baik. Ada kesempatan-kesempatan baru. Yang penting niat, jangan pernah menyerah sih sama hidup. Karena kan ya selama masih hidup masih ada kesempatan yang bisa kita dapetin untuk menjaga 3 anaknya. Kasihan kalau misalnya nanti kenapa-napa, dapat uang dari pekerjaan yang salah, mencuri, apalagi kalau sampai ya jangan sampai ada penyakit. Iya. Jealousy, ada yang mau disampaikan? Ya itu sih niat pikirkan harus berubah. Karena bekerja seperti itu juga nggak akan berkah buat anak-anaknya ntar. Ya. Roy, terakhir. Gak ada. Jadi semua nasib beruntung kamu atau tidak tergantung diri kamu sendiri, Nadia. Jangan pernah menyerah ya Mbak ya. Terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Mbak Nadia sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selamat malam. Terima kasih ya Mbak Terima Nadia. kasih Mbak. Terus keberhasilan tidak akan menjadi penerang jika didapat dengan cara yang curang. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering kerasukan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eko.
Selamat malam Mas Eko. Malam, Apa yang mau Mas Eko ceritakan pada kami malam ini? saya ingin menceritakan tentang pekerjaan saya yang sering didiami makhluk. Boleh lebih keras Mas? Oke, saya ingin menceritakan tentang pekerjaan saya yang sering didiami hantu. Pekerjaannya apa ya? Pekerjaan saya Hah? pedagang. Pedagang. Ya, Baik, didiami makhluk tuh seperti apa maksudnya? di saat saya sedang berdagang, Hah? ada sosok yang mengikuti saya dari belakang. Itu dari mana asalnya? Saya kurang tahu, Mas. Seperti apa sosok yang ngikutin? Menurut penglihatan saya, sosoknya itu putih, tinggi, Putih, tinggi. tinggi. Oke, sering datangnya? Apa saat-saat tertentu? Setiap saya di pekerjaan saya sering, Pada saat berdagang, ya, Oke. Baik. Dalam berdagang itu ada pakai jimat atau pengasihan, pesugihan gitu nggak? dulu saya tidak pakai. Dulu tidak pakai, Ya. tapi sekarang pakai. Iya, Oke, tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa, Pak Eko? saya ingin bertemu Roy Kiyoshi. Untuk? Saya ingin membuktikan kepada dia bahwa saya lebih kuat dari dia. Tapi bisa jamin semua yang di sini aman. Jelas aman. Saya nggak mau ada kontak fisik di sini ya. Saya ingin kamu memanggil Roy Kiyoshi. oh my god. Oke, gini Mas. Saya mohon jangan pakai emosi. Ya, saya akan manggil Roy Kiyoshi. Tapi kalau masih emosi, saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anda bisa jamin bisa menguasai emosinya? Bisa mengendalikan diri? Oke, kalau begitu, saya akan ajak Anda langsung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eko, mendiami rumah bernomor 805. Terlahir tanggal 27 April 1998. Saya melihat jiwanya dipenuhi perasaan iri yang membuatnya selalu ingin menjatuhkan seseorang. Ambisinya terkadang melihat konyol dan tidak beralasan. Saya mencium kekuatan mistis yang ada di dirinya. Kekuatan itu membuat Eko selalu berbuat sesuka hatinya. Saya melihat sosok macan hitam yang melindungi dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Eko, terlahir tanggal 27 bulan 4 1998 dengan nomor rumah 805. Eko adalah seorang pedagang yang juga memiliki ilmu hitam dan malam hari ini ya dia merasa sebelumnya sering diganggu dan didatangi makhluk halus putih besar. Dan malam hari ini sebenarnya hanya ingin menguji Roy Kiyoshi. Oke, saya selalu banyak ujian ya. Nah, Tidak cuma satu dua orang. Diam kamu. Oke, saya selalu banyak ujian ya. Tidak cuma satu dua orang. Diam kamu. Oke, sudah lama menguasai ilmu hitam, Mas? Sudah?
biasa digunakan untuk mendatangkan pelanggan hanya untuk berdagang atau biasa untuk ngerjain orang lain juga ilmu hitam? Untuk ritual, berdagang, dan juga untuk mencari uang. Mencari uang dengan cara menyediakan jasa untuk Tumbal. Oh my god. Oke, Roy, kamu bisa terawang mungkin ada apa sebenarnya di dirinya Mas Eko ini? Saya dalam penglihatan batin saya melihat sosok macan hitam yang ingin menyerang siapa saja di sini. Semoga mudah-mudahan Mas Eko bisa terbuka ya hatinya. Untuk bintang tamu kita aman. Saya ngerasa tidak aman. Sebenarnya saya punya firasat yang buruk tentang Eko di diri saya. Saya merasa tidak nyaman, insecure, dan perasaan akan terjadi sesuatu yang besar di Eko. Dari caranya dia memandang orang, tidak menunjukkan rasa simpati kepada orang lain. Iya, dari tadi tiba-tiba dia membentak saya untuk manggil kamu. Oke. Ini karena ilmu hitam, karena makhluk-makhluk yang ada dalam. Oh my god. Dia karena sering melakukan ritual ya. Iya, Jadi dikuasai. sifatnya jadi aneh gitu. Gara-gara banyak melakukan ritual, sifatnya jadi aneh. Saya hanya bisa berkata bahwa apa yang kamu ambil, kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Oh boy. Apa yang kamu lihat, Roy? Seperti apa? Saya melihat dia penuh amarah dan bisa membunuh orang. Karena macan hitam yang ada dalam dirinya dia itu. Betul. Oke. Baik, Mas Eko. Anda ingin menunjukkan kekuatan malam hari ini di menembus mata batin, ingin menguji Roy Kiyoshi. Bagaimana caranya? Kalian semua ingin melihat ritual saya? Pasti. Tunggu. Waduh. Itu apa, belut ya? Belut. Itu belut. Belut. Itu belutnya di mana? Di bawah. Gerak-gerak itu masih Iya, hidup. udah meninggal, udah Enggak, itu udah mati. Belutnya. Udah nggak gerak. Itu masih gerak loh. Lord, seriously? Apa, Roy? Roy, What? kenapa? Oke. Kau merasakan sesuatu? Iya, saya ngerasa saya lihat belutnya tadi kayak jalan gitu loh di paha saya. Itu halusinasi saya sih, saya yakin banget. Dia udah mulai menyerang ya? Iya. Jadi permainan pikiran aku dimainin sama si Eko ini. Kalau kau ingin menang, ya monggo silakan karena saya tidak suka perang. Tunjukkan kekuatan kamu. Wow, that's kind of rude ya.
ini dia lagi menggunakan energi negatif untuk menggunakan itu belutnya untuk apa, Roy? Belutnya untuk ritual dia dimakan. What? Saya mencium dia, hawanya amis sekali, aroma-aroma yang amis yang belum pernah saya cium sebelumnya. Kamu ngerasa ada bau amis? Bau amis dan energi negatif. Apa kamu lihat, Leo? Dia, Iya, saya liatin karena memang prosesnya kan. Dia lagi manggil makhluk halus yang dia teman atau kita bisa sebutnya yang dia yang dia pelihara gitu? pelihara seperti itu. Serem sekali sih, Bay. Kita nggak biasa. Itu arang loh. Ritualnya seperti ini atau gimana? Seperti ini ritualnya. Oh my god. Eh, Oh, kamu mau apa dari saya, Eko? Aku ingin kamu menunjukkan kekuatanmu padaku. Apa yang kamu mau? Nunjukinnya seperti apa? Hah? Kamu pengen adu ilmu kah? oh my god. Stop. Tisu tolong. Berdarah. Bye. Kamu berdarah? Stop sampai di sini saya pesankan. Ya. Tim FD, aku minta tolong bawa bayi dong. Berdarah loh. Tolong darah. Mau istirahat dulu, bye. Bye-bye. Duduk ya. Oh my god. Lo Bye. Tim FD saya minta Bayu tolong diituin. Diselamatin. Pergi kalian semua. Woi, bangun. Kita mau nantang.
Tadi lilinnya dijatuhin. Tidak ada yang bisa menyentuh saya. Kekuatan pikiran saya lebih jago. Maju lo. Diam di sana. Saya kontrol pikiran kamu untuk diam. 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 Dan diam. Mau apa sih sebenarnya kamu dari sini? Nantangin. Maju lo. Okay. See my eyes. Saya melihat sesuatu di kantong kamu. Oh my God. Apa lagi kamu kesini? Oh my God. Gua ada di sini. Lu mau banting gua? Banting. Saya perintahkan jangan. Ngapa lu liat-liatin? Hah? Gue gak suka lo bikin kacauan di sini. Jangan paksa gue untuk ngelakuin kekerasan sama lo. Ngerti nggak lo? Oh my God. Saya minta Roy ini bukan dia kayaknya ya. dan air.
Kau perlu sesuatu, Roy. Ya. Halo, lihat-lihat. Itu lepas, Roy. Oh ya. Gimana kalau saya butuh bantuan penonton juga untuk kerubunin mereka? Mereka kamu orang sekarang turun semua. Kerumunin mereka dengan doa-doa. Muter-muter buat lingkaran dia. Yang kenceng ya doanya, bener-bener pegang tulangnya smooth aja. Kasih doa, kasih energi. Oh my god. Doain, doain, doain. Doain, masuk ke dalam. Doain. Masuk, doain. Masuk, doain. Kenapa nih? Kok pada rame ngumpul di sini? Apa yang terjadi sama? Gini. Lo tenang dulu. Ini pakai dulu. Silakan pakai lagi. Tolong bantu dong. Tolong pakai. Audio sama itunya udah. Baik, kamu nggak apa-apa? Merinding. Masih Ini kayak kena hantam dang gitu, kayak paku bumi. ya. Dang. Ya kamu nggak apa-apa tadi berdarah. Nggak, udah dibersihin, nggak apa-apa. Pelajaran buat hari ini adalah di atas langit ada langit juga. Di atas langit ada langit. Saya juga belum jadi siapa-siapa. Saya hanya orang biasa. Ngapain saya ditantang-tantang, Mas Eko? Roy, Yes. tadi yang waktu saya deket banget sama Pak Eko ini, sama Mas Eko, itu ada suara yang gitu. Iya. Persis kayak suara macan. Macan hitam. Seperti apa? Seperti ini. Iya, saya tidak berhasil menggambarnya karena sulit dijangkau. Dan yang terjadi adalah kekeosan atau kerusuhan. Jadi, saya merasa
ketika saya bersependapat dengan Mas Bayu, si Bayu bilang kayak ada sesosok macan atau apa? Macan bener suara arah. Suara. Nah, saya bingung nih, ini halusinasi apa beneran? Karena pada saat menit pertama dia membuang belutnya, saya merasakan ada yang di paha saya juga. Gitu. Ada semacam goyangan. Ada yang masuk ke dalam situ. Iya. Saya lihat emang cukup kuat, tapi disalahgunakan itu juga menjadi masalah buat Eko. Nah sekarang tinggal nanya nih, kira-kira Mas Eko maunya apa? Mas Eko, tadi Anda bikin kekacauan di sini. Kekacauan apa? Tanpa kesadaran Anda, semuanya berantakan. Bahkan hampir menyakiti yang ada di sini, semua. Dia kalau kayak gini nggak sadar, Bay. Dia nggak sadar Apa yang dilakuin. Jadi kita mau marah juga susah, karena yang sebenarnya bukan makhluk aslinya. Atau juga dia menderita juga gitu. Saya sih orangnya nggak tegaan, dia terjerumus di sini juga masih harus bertahan, survive, finansial, everything, pedagang dan segala macam. Saya nggak marah sama sekali di sini. Beneran, saya hanya sedikit-sedih ketika Bayu dihantam aja. Tapi untuk maafin, saya maafin Eko, gak ada masalah. Saya tidak tahu apalagi ini yang kekacauannya muncul. Hanya saja saya ngelihat kamu sosok yang gak lengkap dalam keluarga kamu. Mama kamu gimana, papa kamu gak tahu di banyak hal-hal yang saya pikirin sih sebenarnya. Keluarga tapi tahu Mas Eko menguasai ilmu-ilmu hitam kayak begini. Tahu, Mereka responnya, tanggapannya seperti apa? sudah sering mereka memarahiku dan juga mereka memukul-mukuliku, tapi karena sudah Udah, terjerumus begitu lama ya sudah. tapi kan kamu harus menghargai papa mamanya. What? Did you hear something? Ada tikus putih katanya. Where? In my pants? Dari di belakang. What? Behind of me? Bawa ke sini boleh nggak? Coba Tadi- ditangkap. Udah ditangkap. Bisa ditangkap nggak? Eko, Ada tikus. kamu ambil itunya tadi deh. Bagian ritual kamu tadi. Belutnya. Bukan belut, yang putih-putih. Oh itu dari badannya? Iya, nih. Ini bersih. Tapi, yes. What? Coba kamu buka deh. Tenang ya, Eko jangan marah-marah ya. Oh, dia marah Ada lagi. Roy di sini. Gimana kalau praktekin itu sebenarnya? Ini pembalut? Biar menambah kekuatan powernya. Seperti itu kan, saya ngelihatnya. Dia menggunakan itu untuk nambah kekuatannya. Cobain, praktekin. Dibuka, terus kamu lakuin. Seperti apa biasanya? Oh, Oh my god. Ini where is it? ibu dapat dari mana? Jatuh dari atas ini apa? Ibu siapa? Limpahin. Di belakang. Ini Aku nyasarnya ke ibu sih. ibu bareng sama Chelsea tadi berangkatnya. Itu kan lagi duduk tadi. Terus tahu-tahu ada yang kayak ngelempar, gitu kan? Jatuh dari atas ini. Terus pas lihat loh ada putih-putih di jalan tuh langsung lapor kasihan. sama ini kan, Saya sama takut. apa? Kru di belakang. Iya, Ibu terima kasih banyak ya. Ya, Bayu. sama-sama. Sekarang dia ada di belakang kamu, Silakan. Apa yang di belakang? hitam putih besar. Oke, satu-satu. Dia melakukan ini untuk menambah kekuatannya, Roy. Betul. Oke, ini tikus kamu lihat datang dari mana? Ada hubungannya dengan kekuatan dia, dengan macan hitam tadi? So, tikus ini saya ngelihat memang ada sih di studio karena memang banyak Memang di studio. ruangan ini banyak yang terbuka. Dan dia terpancing keluar, Iya. dipanggil sama Mas Eko ini. Hmm. Oke.
Terus belut ini itu juga nambah kekuatan dia menggunakan Iya. ritual. Tapi emang itu ritual saya setiap harinya. Ya, Takutan loh dia. Saya minta penetralisir air. No, it's not air. Apa, Garam Bu? halus. Perlu garam halus. Iya. Dikasih air nggak? Garam Nggak halus usah, aja. Garam halus. Oh, yang satu dikasih air, yang satu tidak dikasih air. Ada 2, 1 dikasih air, 1 nggak usah. Iya. Kamu ngerasain sesuatu nggak Chelsea? Merinding. Oh, ini. Merinding. Tadi terus dia bilang ada belakang saya. Di sini emang bener Roy, ada yang Ada putih. tadi, tapi sempat hilang karena kita bertiga tuh kompak. Sekarang hilang. Hilang. Nggak di belakang dia sih. Chelsea. Heeh. Tidak, tapi ada suara bisikan di kuping saya. Apa kata? Chelsea, kamu mau ikut pulang gak dengan saya? Tapi datangnya dari situ. Kamu mau ikut pulang gak dengan saya? Ini si macan ini suka sama si Chelsea. Iya, seremnya. Jadi aja kekuatan maha dahsyat ini loh. Terus nyerang sana-sana ya, ngejar Chelsea juga. Iya. Jujur saya tanya di meja kejujuran. Eko, kamu sempat ada rasa pikiran ke Chelsea ya? Ya atau tidak? ya. Oke. Ini bersih semua kan ya? Mau? Bersih dong. Ini. Why? Please. Let him to drink this one. Oke, ini akan membuat kamu bebas dan bersih dari ilmu-ilmu hitam dan juga makhluk-makhluk yang lain. Ini untuk cleansing dia, Roy. Iya, untuk diminumnya. Dari dalam, jadi kamu minum. Ini air garam. Tapi mau dibersihin nggak sebenarnya? Aku sekalian Mau bersihin terlepas kamu nggak ya. dari ilmu hitam seperti ini? Dia sebenarnya pengen lepas. Oke. Silakan diminum. Just Dibuka, aja. Chelsea. 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 Turunin aja. Chelsea aja aku bersih. Ini untuk apa, Roy? Untuk dia supaya nggak diganggu-ganggu dalam bidang magic. Udah minum ya? Belum habis? Sampai habis. Kurang, Roy. Kurang dong. Silakan minum lagi. Ini air garam. Bagus. Chelsea. Awas, clip on. Untuk kamu udah cukup minumnya ya. Sekarang ini rambutnya supaya kedepannya Mas Eko kerja yang baik-baik ya. Oh, kamu terus-terusan kayak gini, kamu gak ada finansial yang pasti. Coba deh ngelamar-ngelamar banyak job yang lain, kerjaan maupun apapun itu ya. Tangannya sini deh. Sini aja deh. Sini. Dua-duanya. Cuma butuh air lagi atau tisu? Nggak mungkin tisunya pakai yang itu. Jangan bikin itu. Ini buat Chelsea aman, Bro. Buat Chelsea apa? Udah di cleansing, udah dijagain dia. Apa? Udah dijagain, nggak akan ada yang ikut tadi kan. Udah nggak ada yang ikut. Fungsinya justru mengecoh apa tadi si macan hitam itu. Iya. Chelsea. Iya, kita memanipulasi. Jadi jadi gini loh, hobinya Mas Eko kan perempuan ya sebenarnya. Nah, kita hadirkan satu dayang-dayang agar ke distract. Nah, nggak fokus sama apa yang dia akan lakuin ntarnya. Kalau dia lakuin lagi, wah penonton saya bisa tewas pingsan. Jadi kita pakai admin tamu untuk ini, ritual untuk cleansing dengan support. Tapi garam ini cukup ya? Udah cukup, jangan banyak-banyak. Bisa. Ntar kayak keasinan. Oke.
jadi telur asin. Kamu ada tanggapan, ada mau ditanya? Mungkin lebih berpikir positif lagi, jangan ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi. Kalau ketemu orang yang mau melakukan ini, kamu mau ngomong apa? Jangan dong. Jangan melakukan hal itu lagi. Jangan. 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 Berhenti. Jangan. Baik. Jangan. Karena akan merugikan orang lain juga. Kamu tadi gimana rasanya berhadapan dengan Mas Eko? Merinding sih, merinding sekali. Apa yang ditakutin? Apa yang bikin merinding? Takut berontak gitu. Maksudnya berontak, Takut nggak bisa dikendaliin ya? nggak bisa dikendaliin. Mas Eko, Ya, sekarang gimana rasanya? sudah agak lebih ringan, Sudah cukup puas? sudah. Apa tanggapannya setelah melakukan ini kacauan dan uji ilmu dengan Roy Kiyoshi? Apa kesannya? Apakah ini Ada. semua perbuatan saya? Ini semua bukan perbuatan Mas Eko. Ada makhluk lain yang menguasai diri Mas Eko yang melakukan ini semua. Kami yakin Mas Eko orang baik. Iya, saya yakin Mas Eko orang baik loh. Setiap orang punya dua sisi. Ya. Dan ini ilmu hitam yang dikuasai membuat Anda malu sendiri. Nggak apa-apa Mas Eko, kita terima apa adanya kamu kok Mas Eko. Ya, Oke, ada terakhir pesan sekali lagi, Roy? intinya saya mungkin karena saya lebih tua ya. Maksudnya cari pekerjaan yang benar. Terus udah gitu nggak usah main-main ilmu kok hitam. Kalau sekedar cuma suka atau baca buku tentang mistis-mistis ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah pakai dipraktekin ilmu hitam. Terus itu adalah Pedagang pedagang apa sih? Baju. baju. Oke. Nah, pedagang baju sebenarnya sekarang kita udah bisa masukin di sosial media gitu. Nanti mereka tinggal lihat, kamu tinggal foto-fotoin bajunya. Kalau kamu niat mah itu juga laku kali. Iya. Gitu khusus banyak cara sekarang. Khusus channel, khusus account yang buat baju, account yang sendiri-sendiri dipisah. Itu jangan sampai kehabisan ide. Mas Eko, jangan pernah melakukan lagi ya menggunakan ilmu hitam untuk usahanya. Sukses untuk dagangannya. Mudah-mudahan akan ada banyak cara-cara yang jauh lebih baik supaya hidup Mas Eko juga jauh lebih baik tanpa mempermalukan diri sendiri. Terima kasih Anda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selamat malam. Wah, Studio. Ini boleh dibawa? Ya. Oke. Ini silakan. oh, thank you. Perasaan iri dan mementingkan diri sendiri adalah penyebab kekacauan dalam segala situasi. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Nadia dan Eko. Nadia tadi menggunakan jimat penglaris untuk menarik pelanggan sebagai seorang pekerja seks komersial. Lalu kemudian Eko adalah seorang pedagang yang menggunakan ilmu hitam, bahkan ingin unjuk kekuatan di sini melawan Roy Kiyoshi dan membuat kekacauan di studio. Tanggapan kamu gimana? Untuk Nadia dan Eko, saya prihatin sih dua-duanya, karena Nadia juga PSK, kemudian dia bingung ngidupin anak mesti dari mana. Udah jalan buntu ya, kasihan saya, kasihan. Untuk Mas Eko sendiri, pertama saya 5 detik saya pertama kali lihat dia, respon saya agak turun. Dan dia sudah saya duga dia punya bad attitude. Enggak banget deh, bahaya banget. Kalau ditarik benang merahnya sebenarnya dua-duanya karena putus asa. Iya. Akhirnya malah menggunakan hal-hal mistis. Iya, tampaknya seperti itu. Dari dua ini mana yang menurut kamu lebih Serem. serem? Eko. Eko ya. Kalau kamu Chelsea gimana tanggapannya Nadia dan Eko? Kalau menurut saya buat Mbak Nadia sebenarnya
pekerjaan seperti itu bukan solusi bagi permasalahan hidupnya, karena pekerjaan masih banyak dan bukan pekerjaan itu doang jadi solusi. Kalau buat Mas Eko, sama sih, pekerjaan gitu juga bukan jadi solusi. Ya, apalagi Ilmu digunakan hitam, lagi ya. hal-hal mistis ya, ilmu hitam, tuh, penglaris dan lain-lain. Ra, kalau kamu lihat apa masih banyak nih ritual-ritual, benda-benda mistis di tempat dagang atau di tempatnya Eko ini? Saya yakin ada banyak ritual mistis dan barang-barang koleksi dia yang belum terbongkar. Saya ingin Frisley mewakili saya untuk melakukan penelusuran ke lokasi. Baik, kalau begitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Eko. Pemirsa Menembus Mata Batin, kali ini Frisley datang bersama Bobby. Kita udah ada di depan rumahnya Mas Eko yang meminta tolong kepada kita untuk membersihkan jimat-jimat yang ada di rumah ini. Yuk. Permisi, Mas Eko. Ya. Oh iya Kak, masker. Pakai dulu. Nah Mas Eko, Ya? jimat-jimat yang dimaksud sama Mas Eko itu di sebelah mana ya? Saya terakhir nyimpan jimat itu di sana. Di sebelah sana? Iya. Berarti kita ke sana yuk. Di sebelah sana ya? Iya, di sebelah sana. Pemirsa, ini nggak enak banget ya. Mas Eko, Mas Eko udah Iya, lama Mbak. tinggal di sini? Saya tinggal di tempat seperti ini sudah 4 tahun kira-kira. Dan emang selalu naruh jimat-jimat itu di daerah sini juga, di tempat-tempat ini? Ya tergantung, saya biasanya naruh di sana, di sana. Soalnya barusan aku ngelihat ada perempuan dari sana, mukanya itu hancur. Tadi sih ngeliatin ke arah aku, jadi dia kayak nengok, tapi pas sekarang aku berhenti dan aku nengok ke dia nutupin mukanya pakai rambutnya. Terus juga aku ngerasain di sini auranya itu agak bertolak belakang sama aku, Mas Eko. Iya. Makanya aku tadi nanya kan, coba deh. Tadi apinya ada di sana tuh. Iya, tadi dari sini. Nah, pemirsa, jadi pas tadi aku sempat ngobrol kan sama Mas Eko dan aku ngasih tahu kalau aura di sini itu emang bertentangan sama aku. Tiba-tiba tadi ada api yang kenceng banget. Bunyinya juga ada kayak ada bunyi, terus ada api. Aku yakin banget kalau api tadi keluar dari jimat yang ditanam sama Mas Eko. Dan Bobby juga ngarahin kalau jimat itu ada di sini. Kita coba. Bener di sini, Bobby. Ini. Ini aku udah dapat jimatnya yang tadi ngeluarin api. Sekarang biar pemirsa juga lihat langsung isinya apa. Lihat deh. Ini kuku macan. Ini kenapa keluar asap? Karena tadi itu dia sempat ngasih tanda atau dia ngeluarin energi yang sangat amat besar. Dan dia juga tadi nunjukin kalau emang dia ada di tempat ini. Mas Eko, ini benar? Iya, Salah benar. satu jimat yang ada di sini? Iya, ini jimat saya. Ini emang Mas yang nanam di sini? Iya, saya beberapa minggu yang lalu menanam ini. Minta air deh, Kak. Boleh. Berarti ini boleh saya netralin kan ya? Iya, boleh. Ya kita berdoa aja setelah ini, setelah jimatnya udah dinetralin, hidup Mas Eko jauh lebih tenang, lebih aman. Karena emang ini agak negatif sih Mas, bukan malah menjaga. Jadi ini saya dan tim bawa ya Mas. Fris, Iya? boleh lihat gudang saya? Masih ada satu jimat di sana dan saya sering diganggu. Sering diganggu di gudang itu? Boleh, boleh. Yaudah, kita ke sana berarti. Ini ruangannya. Iya. Ini sih. Oh, ini gudangnya.
Mas Eko sering melakukan ritual ya di sini? Kak, boleh minta tolong matiin lampunya nggak sama aktifin infrared? Soalnya aku ngerasa di sini frekuensinya lebih besar daripada kita. Oke, yuk matiin ya lighting ya. Oke, yuk. Nah, Mas Eko, di tempat ini yang aku lihat sendiri, pas tadi kita masuk ke ruangan ini, ada sosok besar, tapi aku nggak ngelihat mukanya. Jadi sosoknya besar banget tadi, tapi dia lari ke arah sana. Lari ke arah sana. Terus kenapa tadi aku bisa bilang kalau tempat ini tempat yang sering Mas Eko lakuin ritual? Boneka Bobby ngomong kalau dia di sini jauh merasa nyaman. Karena boneka Bobby ini jauh lebih bisa nyerap energi-energi negatif. Nah, di sini juga lagi ada sosok perempuan bener-bener deket banget sama aku dan dia melototin aku. Jadi pas tadi aku masuk ke sini udah bener-bener bertentangan sih, Mas. Di belakang situ juga dari tadi tuh rame banget di ruangan ini. Itu kenapa? Itu apa? Ini belut nih. Kok bisa ada belut sih? Mas? Mas Eko? Mas? 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 Mas Eko? Mas Eko sadar? Kak, ini kayaknya... Mas? Mas Eko? Mas Eko? Mas? Kak? Mas Eko sadar? Itu belut loh, Mas Eko. Siapa kalian? Mas Eko harus sadar. Kak, air dong. Kak, air Kak, cepetan. Mas Eko. Siapa kalian? Ya pemirsa, jadi tadi belut-belut ini jatuh dari atas dan kita di sini tadi lagi ngebahas tentang ritual yang dilakuin sama Mas Eko. Terus tadi tuh Kak, sebelum Mas Eko sampai kayak tadi, ada sosok makhluk yang datang tiba-tiba nabrak badan dia dan kenapa tadi aku coba buat tetap sadarin karena masih setengah-setengah. Rizly, ini udah sadar nih. Oke. Mas Eko. Kenapa? Ini kenapa nih? Kak, nyalain lampu deh Kak. Mas. Mas Eko minum deh. Kak, Ya. ini aku yakin banget kalau Mas Eko muntahin sesuatu Kak. Maksudnya benda gaib? Iya, soalnya tadi dia sempat cerita kalau jimat-jimat yang dia simpen itu emang jimat-jimat yang aneh-aneh Kak. Tuh, iya kan? Ada keris. Ini Mas Eko tahu, Mas Eko muntahin keris. Saya setiap kerasukan selalu ngeluarin keris, batu, buku macan. Terus itu yang Mas Eko jadiin jimat buat ngejagain Mas Eko. Iya. Nah, itu yang salah. Jadi sebenarnya yang aku lihat, kenapa benda-benda ini bisa keluar dari mulut Mas Eko, Kak? Karena ada kirim-kiriman juga dari orang. Maksudnya dia disantet? Kiriman santet atau orang yang coba buat melawan ilmu yang dipelajari oleh Mas Eko. Karena yang aku lihat Mas Eko kan dari tadi nyoba buat nyimpen jimat-jimat, terus ngelakuin ritual-ritual. Dan efeknya itu yang nggak bagus kayak gini, Mas Eko. Jadi kalau Mas Eko kerasukan dan muntah sampai kayak gini, ini malah bukan yang baik. Ini malah bener-bener negatif. Dan ini juga bakalan berakibat ke badan Mas Eko langsung. Mas Eko berarti bener-bener mau bersih kan setelah ini? Iya, Fris, saya mau bersih. Nah, aku mau minta tolong Mas Eko nanti taburin garam sama merica di sekeliling rumah, termasuk ruangan ini, dan di tempat yang tadi kita nemuin jimat. Nah, untuk barang-barang ini biar tim yang bawa. Nah, Kak Sri, aku juga mau ngeliat rekaman, karena pas tadi masuk ke ruangan ini aku minta tolong sama kamera buat matiin lampu dan nyalain infrared, karena makhluk-makhluk yang ada di ruangan ini frekuensinya gede. Jadi siapa tahu emang ada sesuatu yang ketangkep di kamera itu, Kak. Oke, nanti kita minta ke Mas Bo sama ke Mas Adi aja ya. Yuk.
Ayo, ayo. Panas. Nah, ini pas tadi sebelum Mas Eko ngamuk-ngamuk. Mas Eko bisa ngelihat langsung kan? Ini kejadiannya nih Mas. Yang pas tadi Mas mau ngamuk-ngamuk ke arah aku. Tuh, Itu bayangan ya? Kak boleh diulang nggak? Aku boleh minta ulang? Nih Mas Eko, Mas lihat deh. Berarti ketangkap di kamera ya? Nah, tuh kan? Tuh, tinggi banget. Besar loh, Fisli. Itu di jendela. Jendela ruangan yang mana ya Mas? Yang belakang. Belakang, berarti kita bisa ke sana Iya. tuh lewat mana? Lewat sini juga bisa. Bisa? Iya. Kak, kita ngecek langsung aja yuk. Di sini ruangan yang tadi itu. Nah, berarti makhluk yang tadi kita lihat itu Kak Sri, berarti dia ada di sini dan tadi tinggi banget ya. Ini bisa dilihat belakang ini itu tembok, nggak mungkin kalau ada orang yang jalan atau lari ke sini itu nggak mungkin bisa dan nggak ada orang yang ngumpet. Gak ada kok di sini nggak bisa. Mas, ada orang lain nggak yang tinggal di rumah ini selain Mas Eko? Cuman sendiri saya di sini. Cuma sendiri. Dan tadi tim juga nggak ada yang di luar kan? Iya, nggak ada. Ya udah Mas Eko, berarti itu mungkin salah satu makhluk yang ada di tempat ini. Yang penting jangan lupa dilakuin yang tadi aku bilang, garam sama merica. Dan jangan sampai ke depannya Mas Eko ngulangin ritual-ritual yang mandi belut kayak tadi, karena itu nggak akan berakibat baik untuk Mas Eko. Kak tadi semuanya udah diambil? Oke, mudah-mudahan dua-duanya kedepannya jauh lebih baik setelah datang di Menembus Mata Batin. Baik. Jalsi Putri Bahar, terima kasih sudah hadir malam hari ini. kasih. Sukses untuk karir kamu. Amin. Dan Roy Kiyoshi, terima kasih Terima kasih. penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, hidup seseorang selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Tugas kita adalah menepis segalanya menjadi kebaikan dan kegembiraan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.